Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ibu sekalian, operator baik SD maupun SMP di Kabupaten Lebak. Jumpa lagi bersama Bang Udin di sini. Kali ini Bang Udin akan membawakan tutorial tentang aplikasi laporan SPMB Kabupaten Lebak. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka browser Chrome, lalu di kolom URL kita ketik spmblebak.com. Muncul tampilan mukanya, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada penjelasan tentang terkait jalur penerimaan di Kabupaten Lebak, baik SD maupun SMP. Ada jalur afirmasi, domisili, prestasi, dan mutasi. Dan ini peta sebaran sekolahnya. Selanjutnya di sini Bapak Ibu sekalian bisa download dasar-dasar hukum terkait dengan SPMB yang ada di Kabupaten Lebak. Dan selanjutnya di sini ada status realisasi yang publik bisa lihat. Ya, yang publik bisa lihat, misalnya ada sekolah SD contoh 2, realisasinya dia sudah berapa orang yang mendaftar, dari daya tampungnya adalah 28 siswa. Oke, itu penjelasan tampilan muka. Lalu kita ke tombol login untuk masuk ke dalam aplikasinya sebagai operator di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masukkan username dan passwordnya. Kebetulan di sini saya sudah memasukkan username password sekolah contoh. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa minta username password sekolah Bapak Ibu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Kita klik masuk. Ini adalah tampilan mukanya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada pengumuman atau informasi terbaru. Nanti admin dari Dinas Pendidikan yang akan menginformasikan atau mengumumkan apa saja yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah klik profil sekolah. Nah, di menu profil sekolah ini Bapak Ibu harus melengkapi. Apa yang dilengkapi? Yang pertama, nama kepala sekolah. Saya sini sebagai contoh saja, atas nama Sukarma, SPD, SD. Lalu Bapak Ibu silakan masukkan NIP kepala sekolah dengan lengkap ya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu berkewajiban mengunggah dokumen. Yang pertama adalah SK Panitia SPMB di sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, dokumen sosialisasi apakah berbentuk foto atau notulen. Dua berkas ini berbentuk formatnya adalah PDF. Gitu ya Bapak Ibu. Setelah semuanya Bapak Ibu sudah penuhi, lalu klik simpan perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah data profil dan dokumen Bapak Ibu lengkapi, selanjutnya Bapak Ibu melakukan ganti password. Ya, lakukan ganti password. Kita klik ganti password. Nah, di sini ganti password akun. Bapak Ibu, password barunya apa? Silakan pilih yang mudah diingat. Boleh angka, boleh huruf, boleh kapital, boleh simbol, apapun itu. Jumlahnya berapa? Silakan boleh 4 atau 6. Ya. Lalu ulangi, konfirmasi lagi, lalu klik update password. Di sini saya tidak perlu update password ya Bapak Ibu. Saya close saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah menu profil sekolah, di sini ada menu existing. Nah, menu existing ini adalah, kalau untuk SMP adalah existing kelulusan atau lulusan anak-anak SD atau siswa-siswi SD. Kita klik lihat, ada berapa jumlahnya siswa-siswi SD
yang lulus di tahun 2005-2006. Nah, bagaimana dengan SD-nya? Apakah ada anak PAUD, atau anak prasekolah? Apakah ada existingnya? Kebetulan kami tidak memiliki datanya. Ya, kami tidak memiliki datanya, jadi kami tidak mengekspos ya di sini. Cuman di sini hanya existing lulusan SD saja untuk kawan-kawan atau Bapak Ibu operator SMP. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada menu perencanaan. Kita klik menu perencanaan. Nah, Bapak Ibu, menu perencanaan ini Bapak Ibu mau merencanakan menerima siswa baru itu jumlahnya berapa dan pemetaan wilayahnya di mana. Contoh, di sini ada kolom desa atau kelurahan. Nah, ini yang harus disepakati oleh sekolah Bapak Ibu dan dinas pendidikan ya, yang harus diingat ya. Contoh di sini adalah saya Mekarsari. Nah, di sini desa Mekarsari. Nah, Bang Udin, di sini Mekarsari banyak, ada 5. Bagaimana nih Bang Udin? Silakan pilih salah satu, nggak masalah. Ya, silakan pilih salah satu, nggak masalah. Nggak akan tertukar dengan yang lain. Lalu misalnya di wilayah Bapak Ibu bukan hanya desa Mekarsari, contoh misalnya desa Bendungan, contoh ini ya, sekali lagi ini contoh, klik, dan seterusnya, wilayah mana saja Bapak Ibu pemetaan penerimaan siswa baru untuk jalur zonasi, gitu ya, untuk jalur zonasi. Nah, di bawah ada kolom terkait tentang teknis perencanaan kuota. Ada kolom rombel. Di sini rombel adalah ruangan. Misalnya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu realnya ruangan untuk siswa kelas 1 SD dan untuk siswa kelas 7 SD itu jumlahnya berapa? 7 SMP, maaf. Itu jumlahnya berapa? Misalnya kelas 1 SD. Saya contohkan di sini misalnya sekolah A ini adalah memiliki 2 rombel atau 2 ruangan untuk kelas 1 SD. Nah, lalu di kolom daya tampung per rombel, dalam satu ruangan atau dalam satu rombel itu mau diisi berapa siswa Bapak Ibu? Ini perencanaannya ya, mau diisi berapa siswa? Misalnya, saya ingin mengisi dalam satu rombel 28, ya. Karena ada 2 kelas, 28 dikali 2, maka 56 keseluruhannya. Nah, perlu harus diingat oleh Bapak Ibu, kesepakatan kondisi normal. Ada kondisi normal dan ada kondisi pengecualian di sini. Untuk SD kondisi normalnya adalah satu rombel itu 28 peserta, ya. Untuk SD satu rombel itu jumlah maksimalnya adalah 28 peserta. Kalau untuk SMP itu 32 peserta. Bila mana Bapak Ibu, saya contohkan di sini lebih dari 28 karena ini contohnya SD ya. Lebih dari 28, misalnya 40. Apa yang terjadi? Ini akan berubah di bawah nih. Di bawahnya akan berubah. Yang tadi adalah kondisi normal berubah menjadi kondisi pengecualian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu perencanaan ini silakan Bapak Ibu simpan. Saya coba klik simpan perencanaan. Nah, sudah tersimpan. Nah, Bapak Ibu di sini ada kolom perencanaan. Di tampilan ini ya ada kolom perencanaan dan realisasi. Kita skip aja. Sebetulnya isinya sama saja, ya. Perencanaan dan realisasi itu sama dengan laporan harian. Kita skip saja ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke menu harian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di menu harian ini Bapak Ibu melaporkan siswa yang daftar. Awas ya, bukan yang diterima, tapi siswa yang daftar. Siswa yang daftar ke sekolah Bapak Ibu, ya. Siswa yang daftar ke sekolah Bapak Ibu, itu Bapak Ibu wajib melaporkan input di aplikasi ini. Nah, inputtingnya di sini ada 2 pilihan. Pertama, inputting manual Bapak Ibu. Contoh, tanggal masuk, ya, tanggal berapa nih anak kita tersebut daftar ke sekolah kita. Lalu nama lengkapnya apa, ya. Contoh, saya langsung aja ya, misalnya tanggal 3 nih anak itu masuk, namanya
Si. Nisennya misalnya 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Contoh. Nomor KIP-nya, kalau ada, ini sifatnya opsional. Kalau ada. Gitu ya Bapak Ibu ya, sifatnya opsional. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Pak, Bang Udin, anak tidak punya KIP, tapi keluarganya punya kartu keluarga prasejahtera. Boleh nggak di-input? Silakan. Ya. Bukan hanya KIP saja, silakan. Pokoknya kartu-kartu yang bersifat bantuan dari pemerintah. Gitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya nama ayah. Misalnya Yanto. Wah, Yanti salah. Yanto. Pekerjaannya misalnya wira swasta. Nama ibunya Yanti. Pekerjaannya adalah ibu rumah tangga atau IRT. Klik. Nah, lalu alamat lengkapnya Jalan Bakti, contoh ya, Jalan Bakti, Kelurahan Bendungan, contoh ya. Nah, lalu di sini mau menggunakan jalur apa? Siswa tersebut daftarnya pakai jalur apa? Apakah domisili, apa afirmasi atau mutasi? Tinggal Bapak Ibu setelah selesai, contohnya domisili ya, saya pilih ya. Simpan. Nah, keluarlah Bapak Ibu di sini. Tadi Susi ya. Susi, nisennya. Kebetulan KIP-nya nggak ada. Nama Yanto, wira swasta, ibunya Yanti, IRT, alamat rumahnya lengkap, menggunakan jalur domisili. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, opsi yang kedua. Laporan opsi kedua. Tadi kan secara manual. Nah, opsi kedua ini Bapak Ibu bisa melakukan menggunakan impor data. Kami sediakan nih format Excel-nya. Klik impor data di sini. Lalu download template-nya. Mohon maaf, saya buka dulu ya. Nah, ini template-nya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi template ini semua. Jadi, tidak perlu buru-buru untuk melaporkannya, tidak perlu buru-buru Bapak Ibu ya. Tidak perlu buru-buru, misalnya Bapak Ibu satu hari ini dari pagi dibuka nih pembukaan pendaftaran. Bapak Ibu mau melaporkannya misalnya malam hari, silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau besok pagi, nggak masalah, silakan. Tapi datanya silakan Bapak Ibu rekap menggunakan template ini. Bisa di-download langsung oleh Bapak Ibu di aplikasi ini, yaitu di impor data sekali lagi, lalu download template Excel-nya. Ya, Bapak Ibu ya. Setelah download diisi oleh Bapak Ibu, kalau mau upload, balik lagi tadi impor data, pilih filenya, cari misalnya ini, lalu open, kirim atau mulai impor. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekapitulasi statistik Bapak Ibu. Di sini akan terlihat oleh sistem. Rombelnya ada 2, perencanaan tadi ada tampung yang 40, kuotanya 80. Nah, yang baru berdaftar itu ada 2 orang menggunakan jalur domisili, ya. Lalu afirmasi kosong, mutasi kosong karena belum ada yang daftar menggunakan jalur afirmasi atau mutasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini ada selisih 78. Maksudnya apa? Maksudnya kuota awal yang direncanakan oleh Bapak Ibu dikurangin peserta yang sudah mendaftar melalui jalur domisili kah, afirmasi kah, mutasi kah, realisasi, ya. Nah, realisasi ini ada 2 orang nih, karena yang baru daftar 2, maka dikurangi nih, 80 dikurangi 2, jadilah 78. Nah, status sekolah Bapak Ibu adalah pengecualian. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang di bawah, di sini ada SK penetapan penerimaan siswa baru. Kita skip dulu ya, yang ini kita skip dulu, karena apa? Nanti. Kita belum sampai masuk sini. Kita harus ke finalisasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ceritanya kita sudah selesai nih. Penerimaan siswa baru. Sudah selesai nih. Kita akan melakukan finalisasi. Berapa orang sih yang diterima? Ya, sesuai dengan kuota. Kalau misalnya lebih dari kuota akan terlihat di sini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan pilih. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal klik finalisasi. Nah, di sini finalisasi Bapak Ibu sekalian, nama-nama anak yang tadi didaftarkan oleh Bapak Ibu ya akan muncul.
silakan oleh Bapak Ibu, ya, silakan oleh Bapak Ibu lakukan penerimaan atau tidak. Misalnya, QW mau diterima atau tidak. Contoh misalnya tidak, diklik saja statusnya. Diklik saja statusnya nih, yang merah atau yang hijau. Kalau diterima, warnanya akan hijau. Kalau tidak, warnanya akan merah. Contoh misalnya si QW saya tidak diterima. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, statistik akhirnya akan terlihat. Domisili 1 diterima, tolak atau tidak diterima adalah 1. Tuh. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu total keseluruhannya adalah hanya 1 peserta yang diterima. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu pilih diterima atau tidak, Bapak Ibu lakukan ekspor Excel. Ya. Lakukan ekspor Excel. Klik ekspor Excel. Tujuannya buat apa ekspor Excel ini? Tujuannya nanti untuk di SK-kan. Ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu akan terlihat nih ekspor Excel ini. Siapa yang diterima dan siapa yang tidak diterima. Nanti yang di SK-kan hanya yang diterima saja oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Yang hanya diterima saja oleh Bapak Ibu. Oke. Saya tutup dulu. Nah, setelah di SK-kan, setelah rapat penentuan, baik di dinas maupun di sekolah Bapak Ibu, lalu muncullah SK. Nah, SK ini Bapak Ibu silakan upload di laporan harian. Di SK penetapan penerimaan siswa baru. Bentuknya apa Pak Novil? Bentuknya PDF. Ya, bentuknya PDF yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan dicap sekolah. Kalau ada TTE, silakan gunakan TTE. Pilih, cari filenya, lalu unggah. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya hanya bisa menjelaskan singkat seperti ini karena memang alurnya adalah sangatlah pendek dan sangatlah mudah. Yang perlu diingat oleh Bapak Ibu adalah laporan harian yang Bapak Ibu lakukan, jangan terburu-buru. Saya lebih menyarankan laporan hariannya menggunakan impor data. Ya Bapak Ibu, kenapa? Jangan terburu-buru, takutnya ada salah input. Jadi, kalau salah input, karena masih berbentuk Excel, Bapak Ibu masih bisa merubah. Tapi, kalau salah langsung input di aplikasi, itu sudah dikunci Bapak Ibu. Jadi saya mohon dengan sangat, yang perlu Bapak Ibu ingat adalah laporan harian penerimaan siswa baru jangan terlalu terburu-buru. Hari ini kita menerima, kita catat nama anak-anak yang mendaftar, malam hari Bapak Ibu silakan upload atau besok paginya silakan upload. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dari saya terkait dengan tutorial aplikasi laporan SPMB Lebak. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Salam sehat selalu. Semoga Bapak Ibu berkah dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.